Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Pak Putut Project ya. Oke, di sini memang saya lebih membahas ke grafis dan khususnya Photoshop ya untuk kali ini. Karena ada request dari teman dan beberapa orang yang mengatakan bisa nggak kalau dibuat lebih simpel lagi atau lebih padat lagi materi untuk Photoshop. Jadi maksudnya dalam 1 jam atau kalau bisa nggak sampai 1 jam semua materi Photoshop itu udah dibahas di satu video. Nah seperti itu. Oke, jadi aku akan usahakan membuat videonya hari ini sampai selesai. Jadi dari rangkuman yang udah aku rangkum sebenarnya bisa dibuat dengan 6 pertemuan. Jadi kalau kita bagikan berarti kalau memang 1 jam satu pertemuannya bisa dipadetin jadi 10 menit. Oke, ya kan? Ya ini ada 6, berarti jadi 10 menit. Oke, kita langsung masuk saja teman-teman ya. Ini saya ulang dari awal ya. Video yang sebelum-sebelumnya nanti tetap aku lanjutin versi santainya. Jadi ini kan untuk memadatkan saja karena ada permintaan atau request yang ya mungkin kebutuhannya memang seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja. Oke, untuk Photoshop sendiri aku di sini pakai yang CS6. Ya ini tampilannya. Nah, kita langsung saja pengenalan ya. Apa sih aplikasi Photoshop tersebut? Nah, kalau menurut aku pribadi sih Photoshop ini lebih terfokus ke efeknya ya teman-teman ya. Kita mau main efek itu lebih gampang. Eh, bukan berarti dia nggak bisa untuk membuat undangan atau struktur bisa, tapi kalau untuk di sini kita mau buat undangan atau struktur atau brosur gitu kurang disarankan sih kalau menurutku ya kan. Nah tapi kalau kayak poster, spanduk masih bisa karena dia nggak begitu banyak ukuran yang maksudnya harus detail-detail gitu. Nah kalau kayak stiker branding mobil, pokoknya kalau dia yang mainnya apa ya, ada harus ukuran-ukuran yang pas gitu, itu nggak disaranin sih pakai Photoshop, harus lebih ke Corel aja. Sorry, aku lagi batuk. Oke lanjut. Nah jadi dia lebih ke ini ya, kalau menurut aku pribadi tadi dia lebih ke fokus ke banyak efeknya. Jadi makanya dibilang Photoshop ya kan, lebih ke efek foto dan manipulation gitu. Yuk kita masuk ke sini. Seperti biasa aplikasi pada umumnya di sini pasti ada menu bar ya kan, mulai dari file, edit, image, layer segala macam. Nanti kalian bisa buka satu-satu gitu ya. Yang paling umum sih di sini untuk file open segala macam ya kan. Kalian juga bisa kalau untuk open bisa double klik di sini ya kan, mencari lembar kerja atau halaman kerja yang udah pernah kalian buat sebelumnya. Nah kalau nggak jadi kita cancel aja ya kan. Kalau untuk membuat dokumen baru kayak biasa kalian bisa tekan Ctrl N pada keyboard, Ctrl N atau file new di menu bar sini, file new sama saja. Oke ya, terus aku terangin dulu apa-apa aja yang ada di sini. Nah kalau di sini ini kalau kita lihat nih di sini kan custom, ini mungkin history atau cookies yang sebelumnya aku kerjain, jadi dia masih nyangkut di sini. Nah kalau kalian mau cari kertas A4 tuh biasanya namanya international paper tuh guys di CS6 kayak gini tuh. Nah lebih dari itu kayaknya nggak ada untuk ukuran kertas di sini, nggak kayak Corel di sana banyak. Nah kalau di sini adanya cuma international paper ukuran A4 gitu. Jadi kalau kalian butuh F4 atau legal kalian buat aja di sini langsung. Oh ya, untuk ukuran sendiri biasakan kalian pakai ini ya, guys ya. Maksudnya ini satuannya pilih yang sentimeter. Jadi lebih gampang mainnya. Ketika kalian butuh ukuran yang lebih besar-besar lagi, kalian nggak jelimet atau nggak bingung gitu membuatnya. Misalnya gini, kalian mau buat poster ukuran 60 kali 40. Jadi kalian udah bisa buat di sini tinggal 60 kali 40 cm gitu. Nah, gitu. Ya kan? Nah, ketika kalian butuh juga, misalnya kalian mau buat baliho atau spanduk yang lebih besar, kalian butuh ukurannya misalnya 6 meter kali 4 meter. Kalian tinggal tambahin aja di sini jadi 600 kali 400 kayak gitu. Karena dia sentimeter kan. Nah, resolusi ini apa, Bang? Resolusi ini untuk ini sih, teman-teman. Apa ya? Resolusi itu gini loh.
aku agak susah sih ngasih definisi resolusi. Tapi intinya gini, misalnya kalau kalian mau buat kayak spanduk tuh ukurannya, atau poster lah, katakan poster tadi ukurannya 40 sama 60. Nah, kalian bisa aja kasih 150 ke atas, jangan ke bawah ya, karena ukurannya itu agak kecil, nanti takutnya pecah. Nah, resolusi ini untuk apa ya? Memang resolusi, kalian kalau pernah dengar resolusi foto resolusinya pecah atau segala macam, nah kira-kira kayak gitu teman-teman, ya kan? Nah, untuk di sini ada mode CMYK sama RGB dan lain-lain, grayscale. Nah, kalau di CMYK ini biasanya kita pakai untuk ini apa, kalau misalnya kita mau buat spanduk. Kenapa seperti itu? Karena head mesin cetak spanduk itu memang ada 4 CMYK, itu maksudnya cyan, magenta, yellow, K itu apa ya? Aku lupa kepanjangannya, yang jelas itu maksudnya black itu, K itu. Nah, gitu. Jadi kalau kalau kita sendiri pakainya apa, Bang? Biasanya kita pakai RGB aja. Kalau mau pakai printer-printer yang kecil itu. Ya tergantung kebutuhan kamu ya. Kalau kamu mau buatnya brosur atau misalnya tadi kayak mau, ya katakanlah mau cetak pas foto gitu ya, itu nggak perlu kamu pakai CMYK. CMYK itu berlaku untuk mau cetaknya di luaran, mau cetak spanduk atau brosur segala macam. Pokoknya kalau yang mesinnya udah 120 cm ke atas biasanya itu pakai CMYK. Oke, ya. Oh ya, sedikit ya, apa sih manfaat Photoshop ini? Banyak banget teman-teman. Yang minimal tadi, karena aku bilang tadi misalnya kalian membuat pas foto, hal paling kecil aja kalian bisa untuk membuat pas foto kalian sendiri, ya kan? Kalau kalian udah bisa cropping dengan baik. Oke, kita back ke materi. Ya, jadi kita udah bahas semua yang ada di sini. Nah, untuk resolusi kalian sesuaikan aja. Jadi kalau misalnya kalau kayak spanduk tuh biasanya kayak mulai dari 65 ke atas aja guys, dengan ukuran aslinya. Misalnya kalian buat buat baliho yang cukup besar, 6 meter gitu ya, kali 5 meter, nggak bisa kali 4 meter. Nah, ini kalian ini aja, pakai resolusinya segini aja, bahkan bisa lebih kalian kurangin lagi 50, takutnya laptopnya nggak kuat atau PC-nya nggak kuat. Oh ya, untuk versi kenapa saya pakai versi 6 ya, karena untuk spek laptop saya sendiri cukup memadai guys, dengan RAM 4 GB dan Nvidia GeForce gitu kan VGA-nya. Kalian sesuaikan aja dengan pemakaian kalian ya, jangan terlalu memaksa, karena percuma juga ketika kalian main nanti bakal sangat lama kalau kalian paksain, ya kan? Nah, jadi disesuaikan dengan kekuatan spek komputer atau laptop yang kalian punya. Oke, ini kita coba aja, misalnya kita ambil yang untuk sementara A4 aja standar. Oke, sip. Nah, ini kalau udah Ctrl N, tadi kita udah membuat misalnya inilah lembar kerjanya, ya kan? Oke, untuk merubah ukuran, atau misalnya kalian salah, bisa kalian klik kanan di sini, klik image, atur lagi di sini, gitu. Oke. Terus, ya, ini pengenalan seluruh tampilan yang ada di sini ya. Aku mulai dari menu bar yang paling atas, ini tadi. Terus yang di bawahnya ini menu bar juga nih. Ini biasanya berubah-ubah guys. Misalnya aku klik di sini, nanti di sini berubah lagi. Ya, ini menyesuaikan apa yang kita maksudnya toolbox yang mana yang sedang aktif. Ini namanya toolbox teman-teman, toolbox. Nah, jadi ini ketika aku klik di sini, ini berubah lagi. Jadi menu bar yang kedua ini akan menyesuaikan menu toolbox mana yang sedang aktif. Misalnya aku klik di rectangle nggak nih? Ya, rectangle. Nah, ini nanti akan berubah lagi. Ini memiliki fungsi masing-masing teman-teman, ya kan? Oke, jadi yang pertama menu bar, ini juga menu bar yang berubah-ubah ketika kita mengklik atau mengaktifkan menu yang ada pada toolbox. Oke, dari toolbox ini. Setelah ini kita bahas yang ini, toolbox. Toolbox ini banyak teman-teman, tapi yang paling sering kita pakai itu yang mana? Biasanya sih ini, ini, terus eraser pasti gitu ya. Nggak akan selesai juga kalau mau kita bahas satu-satu, ya kan? Yang jelas di sini aku akan ajarin kalian cara bermain, bagaimana bermain Photoshop itu yang bukan yang benar, maksudnya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, jadi tadi udah sampai pengenalan menu bar di baris kedua yang turunan dari toolbox. Sorry. Selain itu ada di sini yang namanya layer ya guys ya. Nah, ini contohnya tadi udah aku buat satu. Ini cara membuatnya seperti ini. Create new layer. Ini sangat penting karena apa? Kalau kayak di Corel itu objek ketika kita masukkan di situ dia udah ada aja di situ, nggak perlu layer-layer kayak gini, ya kan? Nah, kalau di Photoshop beda. Tiap satu objek dia membutuhkan satu layer. Contohnya ini nih. Nah, gini. Terus layer yang paling atas itu yang paling depan. Apa ya istilahnya, kalau kayak kamu pernah belajar Word, ada istilahnya in front of, artinya tuh yang paling depan. Gini deh, kadang susah kalau nggak ada contohnya. Nah, ini misalnya ini aku buat warna hitam. Oke, terus yang ini aku buat lagi, kasih warna merah deh. Nah, gini jadi apa yang paling atas itu yang paling kelihatan semuanya. Jadi gini nih, ya kan? Nah, ini yang hitam kan yang paling atas nih. Jadi dia yang terlihat secara keseluruhan. Nah, gitu. Jadi kira-kira kayak gitu teman-teman. Nih. Jadi kalau misalnya kalian maunya yang merah yang kelihatan semuanya, kalian naikkan ini ke atas. Nah, gitu. Itu fungsi layar. Oke, kita lanjut. Selain layar, oke. Jadi sekarang kita mulai pengenalan toolbox. Ini boleh kita hapus dulu. Nah, apa yang ada di toolbox inilah dia semua. Aku bakal pelajarin satu-satu. Yang paling sering kita pakai, enggak semuanya juga. Oke. Yang pertama ini ada namanya move tool. Bila boleh kalian arahin ke ininya, menunya atau toolsnya, pasti kelihatan. Nih, move tool ya kan. Nah, fungsi move tool ini untuk apa teman-teman? Move tool itu netral. Jadi kalian mau misalnya, ya aku kontrol Z dulu. Nah, misalnya tadi kita punya objek atau apa, kalau kalian tidak aktif di move, itu tidak, kalian akan susah ya mengaturnya kembali. Jadi move tool ini seperti penetral gitu teman-teman. Misalnya kalian habis membuat sesuatu atau mengetik sesuatu atau mengcropping sesuatu, dia harus balik lagi ke menu move tool. Nih, bisa kalian tekan V pada keyboard juga boleh, atau kalian klik di sini. Misalnya aku klik ini ya, aktif di Marquee Tools. Nah, aku tekan V di keyboard. Nah, ini dia akan kembali ke Move Tool. Gitu. Oke, jadi fungsinya untuk apa? Move Tool bisa dibilang untuk menetralisir atau mengatur kembali ke pengaturan awal, juga bisa untuk memindahkan. Makanya dibilang move nih. Nih contohnya, ya kan? Nah, gitu. Oke. Nah, gitu. Ya. Terus selanjutnya rectangle Marquee Tools. Rectangle Marquee Tools, oke, ini tadi misalnya ini Marquee Tools, rectangle Marquee Tools ya. Kalian bisa ketikkan M pada keyboard. Nih, misalnya di sini ya, ketikkan M, dia menjadi Marquee Tools, atau kalian klik langsung di sini boleh. Di Marquee Tools ini ada dua teman-teman. Objek membuat kotak, dan lingkaran. Nih, kalian klik tahan di sini, ya, ada dua yang paling sering dipakai. Oke, jadi kita mulai coba membuat kotak ya. Oke, nih. Nah, jadi cara membuat objek sendiri teman-teman di Photoshop itu cukup ribet. Gak kayak di Corel, kalian tinggal buat kotaknya langsung jadi. Nah, kalau di Photoshop untuk membuat satu objek aja itu membutuhkan sekitar 3 langkah atau 4 langkah gitu ya, baru jadi. Nah, oke, caranya gimana? Kita sekalian mempraktekkan si Marquee Tools ya. Nah, yang pertama kalian butuhkan adalah create new layer dulu. Yaitu tadi seperti saya bilang di awal, kalian butuh yang namanya meng-create layer tiap membuat objek. Kecuali teks. Kalau teks itu otomatis kalian ketikkan dia langsung membuat objek baru tersendiri. Atau gambar, kalian pastikan dia langsung membuat layarnya sendiri. Nah, kalau ini kita yang membuat objek dari lingkaran atau nanti pen tools, kalian wajib membuat layarnya terlebih dahulu. Kalau tidak, nanti dia akan lengket di sini, di layar yang aktif. Sekarang kan yang aktif background nih. Nah, jadi kalau kalian membuat misalnya seperti ini, langsung kalian beri warna, maka dia akan gabung di sini. Dan kalian tidak akan bisa mengaturnya kembali karena dia lengket di layar background. Oke, kita ulangi. Jadi cara membuat satu objek adalah yang pertama, kalian butuh create new layer di sini.
Oke, setelah jadi baru kalian buat objeknya. Katakanlah sini kita mau membuat kotak. Nah, kotak ini terserah. Kalau kalian maunya persegi, benar-benar persegi, kalian pakai shift. Tekan shift pada keyboard. Ya, dia akan menjadi persegi, benar-benar persegi. Oke. Jika sudah, kalian pilih warnanya. Nih, kalian boleh klik di sini misalnya kalian mau ganti warna hijau. Oke, kalau sudah oke. Nah, setelah warnanya terganti, ini namanya set foreground atau background ya. Set foreground. Kalian cara memasukkannya pakai Alt delete pada keyboard. Alt plus delete. Oke, masuk ya. Nah, untuk menghilangkan seleksi ini yang seperti cacing ini, kalian tekan Ctrl D. Oke, sampai sini bisa ya. Kita ulangi sekali lagi. Kita delete aja. Kembali ke Move Tool. Ya, katakanlah dia masih dalam posisi netral. Move Tool yang aktif. Kalian klik di sini atau tekan M pada keyboard. Marquee Tools. Oke, lalu kalian buat Create New Layer. Baru kalian buat objeknya. Tekan Shift jika ingin membuat persegi. Lalu kalian masukkan warnanya. Setelah kalian ubah menjadi warna yang kalian inginkan. Oke, Alt plus delete. Baru Ctrl D. Oke, jadi. Nah, jika sudah, kita coba yang elliptical, cara membuat lingkaran. Kalian harus membuat layer lagi. Nah, kalian klik di sini, ambil lingkaran. Jika ingin bulat, benar-benar bulat, sama, kalian tekan shift. Kalau misalnya membuat ellipse seperti ini, tapi kita untuk kasus ini kita buat bulat-bulat saja. Bulat, benar-benar bulat. Oke, kita kasih warna yang berbeda misalnya. Jika sudah, Alt delete. Oke, jangan lupa di Ctrl D. Oke, sip. Lanjut. Bisa ya? Jadi create new layer, buat objeknya, masukkan warnanya, baru Ctrl D. Oke. Cara membesarkan atau mengecilkan objek, misalnya kalian kurang besar nih. Ini kurang besar menurutku. Oke, kalian klik objek mana yang akan kalian besarkan atau kecilkan. Nah, ini misalnya ini. Kalian tekan Ctrl T pada keyboard. Jika sudah, kalian bisa tarik. Tetap pakai shift karena ini konteksnya bulat, benar-benar bulat, kecuali kalian mau sembarang, mau kalian buat seperti ini, kan? Nah, gitu. Untuk mundur biasa sama Ctrl Z, tapi kalau mundurnya banyak Ctrl Alt Z. Nih. Kalau Ctrl Z itu hanya sekali, Ctrl Alt Z bisa berkali-kali. History yang sebelumnya, ya kan? Oke, jadi untuk membesarkan dan mengecilkan objek apa? Pakai Ctrl T. Untuk menghilangkan seleksi yang seperti ini, bukan Ctrl D ya. Kalau yang seperti cacing tadi itu Ctrl D. Kalau yang seperti ini Enter. Ya, oke. Lanjut. Nah, untuk tampilan kerja, jika kalian kurang nyaman seperti ini, kalian bisa tekan tombol F pada keyboard untuk lebih full lagi. Nah, gini. Terus zoom itu bisa kalian pakai Alt pada keyboard sama kursornya itu guys. Kalian puter atas naik gitu. Ada kan yang di tengah-tengah kayak bulat-bulat gitu. Nah, gitu. Ini perlu sekali kalian tahu. Jadi nanti kalau kalian mau cropping gambar itu gampang. Nah, untuk memindahkannya ini bisa kalian tekan spasi pada keyboard lalu kalian bawa ke sana ke sini. Nah, gitu. Dicatat ya guys ya. Jadi kalian nggak lupa nanti. Nah, ini basic banget, tapi kalian perlu tahu. Oke. Ya, sementara untuk ini sih kayaknya cukup dulu membuat objek, sudah sampai di sini. Nah, nanti kita, oh ya, satu lagi untuk menggroup bisa ini klik atau tekan shift di sini. Nah, baru di sini klik kanan group. Sama seperti di Word ada juga yang seperti itu. Grup mana ya? Kalau nggak ada kita buat Ctrl G aja langsung. Oke, Ctrl G. Untuk ungroupnya klik kanan di sini, pilih ungroup layer. Untuk grupnya bisa klik kanan grup, tapi nggak ketemu jadi langsung Ctrl G aja. Itu untuk grup. Oke. Ya, jadi untuk membuat objek kita udah selesai. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi berikutnya blending option effect. Oke, apa itu blending option? Blending option cukup
sering kita perlukan, sorry, udah dijalani. Oke, cukup sering kita pakai karena efek-efek yang satu ini sangat banyak digunain gitu ya. Ini kita ungroup dulu, ungroup layer. Oke, nah katakanlah, oke, misalnya di sini aku membuat satu teks deh, biar lebih banyak contohnya. Oke, teks, kalian bisa tekan untuk mengetik, kalian bisa tekan T di keyboard, nanti dia otomatis langsung mengarah ke sini. Oke, kalian tinggal langsung klik aja di situ. Misalnya ketikkan aja dulu Jambi, kalau udah wajib kembali ke Move Tools. Ya guys ya. Jadi setiap kali apa kalian yang sudah lakukan, kalian sudah membuat sesuatu, mau itu teks, mau itu rectangle, mau apa, kalian wajib kembali ke Move Tool. Kalau di Corel namanya Pick Tool. Jadi supaya kalian bisa mengaturnya kembali. Oke, kita kembali ke bukan konten, bukan tema, materi. Oke. Nih blending option tuh ada di sini nih. Kalian bisa double klik di sini atau klik kanan blending option. Nih, yang dalam hal ini kita mau coba memberikan blending option tuh pada teks ya, tulisan Jambi ini. Nah ini, tapi dia kurang tebal hurufnya, boleh kita ganti dulu ya. Misalnya di sini kita ganti jadi impact aja deh, yang tebal dan mantap. Maksudnya tuh gampang dibaca. Cukup. Nih, nah kita beri misalnya, nah di sini kalian bisa memberi banyak efek. Nah, yang pertama misalnya stroke itu garis pinggir nih. Oke. Nah, yang kedua, warna bisa kalian rubah di sini juga, tapi kalau warna nggak perlu sih di sini, kalau kecuali kalian mau gradasi. Nah, gini misalnya. Nah, gitu. Ya kan? Itu ini kan yang ada di pilihan komputer ya. Kalian bisa aja buat custom atau kalian buat warnanya sendiri. Nah, untuk ini kita buat ini aja dulu bawaan komputer. Terus misalnya kalian mau tambahin efek bevel bisa juga. Nih, efek bevel itu dia seperti efek timbul gitu. Oke, ini yang paling sering digunain sih. Karena ketika kita gunain semuanya dalam satu objek yang sama, kayaknya kurang efisien. Nah, oke, misalnya ini kita okekan. Terus misalnya ada tulisan lagi. Misal kita kasih efek yang lain. Terus kita ganti font terserah, misalnya kayak gini. Nah, ini bisa aja kalian kasih hanya shadow di sini boleh. Misalnya kayak gini. Drop shadow, ada di sini drop shadow. Nah, gitu. Boleh kalian normalin aja. Distance-nya jangan terlalu ini. Nah, gitu. Jadi kalian maksudnya sesuaikan aja. Tidak semuanya harus di satu ini. Nggak hanya di teks ya guys, untuk objek seperti ini juga bisa kita tambahin bevel, misalnya kayak gini nih, dia ada tuh kelihatan waktu dicetak atau di zoom dia kelihatan. Nah gitu, jadi itu fungsi blending option, banyak, ada sekitar 5-an yang sering dipakai di dalam situ untuk membuat efek-efek tulisan maupun objek. Ya, kita lanjut. Nah, membuat background gambar transparan di satu sisi. Mungkin kalian pernah ya melihat gambar misalnya kayak mana ya? Oke. Nah, langsung ke gini aja deh, langsung kasih contohnya. Misalnya ini gambar. Nah, kita contohin aja ya, karena ini yang ketemu biar cepat. Langsung aku tarik ke sini misalnya. Oke. Nah, gini. Jadi ini misalnya ketika kalian coba kita masukin sini. Oke, nggak terlalu gede pas. Ini halaman kerjanya. Kalian maunya tuh di satu sisinya dia transparan. Nah, contohnya kayak gini. Jadi yang ini kan kurang enak melihatnya kalau misalnya seperti ini tampilannya. Nah, jadi kalian mau ini yang atasnya tuh transparan. Oke, kita terangin dulu gambarnya, boleh. Oke, kalau udah, ini kalian bisa caranya seperti ini. Kalian
tambahin di sini add layer mask, klik di sini, terus kalian tekan G pada keyboard, itu artinya gradient tools ya, tapi dengan catatan ini harus kalian ubah guys. Nah ini ambil yang segini, transparan satu sisi, terus yang sisi lain itu kalian rubah menjadi warna hitam gini. Nah, kalau udah kalian tinggal tarik nih teman-teman, nih ya kan, semakin jauh kalian tarik dia semakin transparan gitu ya kan. Kadang kan kalian lihat tuh yang seperti itu tuh. Nah ini apa yang ada di sini, ini yang tadi di sini sama ini. Oke, kita bawa aja. Nah gini ya kan. Jadi ketika kalian butuh yang seperti ini, itu kalian caranya seperti itu tadi. Yang pertama, kalian ambil gambarnya, terus kalian tambah add layer mask. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi supaya makin ini jelas. Kalian tarik gambarnya ke halaman kerja, lalu kalian buat. Di sini kalian atur dulu misalnya seperti ini. Nah, kalau udah, Ctrl L, boleh tambahkan level. Nanti kita bahas untuk penambahan efek-efek foto. Nah, kalau udah ini kalian add layer mask di sini, arahin ke sini, ya tuh add layer mask. Kalau udah seperti ini, kalian tekan G pada keyboard. Oke, baru ini kalian atur harus satu sisinya warna hitam, satu sisinya transparan. Jika sudah oke, lalu kalian tarik dari sisi luarnya ke arah tengah. Boleh pakai shift, boleh enggak. Nih, biar lebih dalam kalian gini. Nah gitu. Oke. Ya, bisa ya. Oke, kita lanjut. Membuat gambar sesuai bentuk objek. Oke, katakanlah kalian mau buat di dalam lingkaran ini gambar si cewek dua ini, atau kalian mau ambil salah satunya aja. Kita ulangin ya. Nih, ini sudah ke cropping sih namanya, tapi kan masih dia masih cropping yang sesuai bentuk objek, bukan benar-benar kita crop dua-duanya atau mengambil sebagian yang ada di foto ini. Oke, mungkin enak. Nah ini misalnya aku mau ambil dengan bentuk bulat, tapi yang hanya gambar yang ini. Jadi kalian butuh lingkaran itu tadi dulu. Nah ini misalnya gini. Nah dia di atas nggak kelihatan. Oke, kalian kecilkan. Nih, untuk memperjelas guys, atau ini kan kayaknya aku nggak tahu nih kepalanya di mana, kejauhan atau kedekatan. Ini bisa kalian kurangin dulu posisinya guys, si lingkaran. Nah itu, nih lingkaran tadi bisa kalian biar bisa kelihatan tuh objek yang mau dipotong. Nah gitu kan kurang enak nih, bisa kalian kecilin lagi. Nah jadi kalau posisinya udah kalian kurangin, kalian bisa tahu bakal jadinya kayak mana. Oh segini nih, oke misalnya segini. Udah, baru kalian panggil seleksinya. Caranya gimana? Kalian arahin ke sini nih. Oke, itu layer thumbnail. Baru kalian tekan Ctrl pada keyboard, klik di sini. Kalau sudah, klik foto yang mau kita crop. Yang mana? Ini. Nah, ini dia. Kalian klik di sini, baru tekan Ctrl J atau mengcopy. Oh ya, untuk mengcopy di Photoshop tuh bisa pakai Ctrl J. Nih, jika sudah, ini bisa kalian hapus. Cek yang tadi ini. Nah, ini bulatan pembantu ini juga bisa kalian hapus. Nah, jadi membuat mengcrop atau membuat gambar sesuai bentuk objek. Kalau mau bentuk teks bisa juga. Nih, misalnya nih kita ambil lagi ini, kita copy lagi yang satu ini, terus kita buang add layer mask-nya. Nah, kita mau nih dia dari bentuk teks tadi bisa sekali. Ini kita clear aja dulu apa efeknya, baru kita restalizer layer ya, wajib restalizer layer. Nah ini misalnya kita mau ngambil gambar, oke kita lanjutkan, terhenti tadi handycamnya, saya ulangin. Misalnya kita mau ambil dua wajah perempuan ini seperti ini misalnya. Oke,
Gini, katakanlah seperti itu. Ini kita tinggal seleksi aja di sini, sama kayak tadi. Kita taruh di sini, terus kita tekan kontrol pada keyboard, baru kita klik. Baru klik fotonya, kontrol J. Ini bisa dibuang. Ya, karena dia di bawah, ini kita ke atasin. Nah, gitu. Ya kan? Bisa juga kan? Nah, gitu. Oke. Saya ya, kita lanjut. Terlalu cepet nggak? Nanti diulang-ulang aja. Kalau masih kurang paham kan bisa kamu putar ulang videonya gitu ya. Oke ya, ini cukup, kita hapus aja. Materi berikutnya, cara membuat siluet. Oke, siluet ini seperti apa? Siluet ini seperti ini contohnya nih. Kalau kalian pernah lihat kayak spanduk itu gimana? Coba cari mungkin di sini. Nah, ini katakanlah ini. Nah, ini namanya siluet nih, yang kayak melengkung-melengkung gini nih. Nih. Jadi kalian bisa buat siluet itu di Photoshop gitu. Sebenarnya lebih enak di Corel, tapi Photoshop gak kalah guys. Atau Photoshop juga bisa. Ini contoh ini, spanduk ini aku buat di Photoshop. Jadi kita juga bisa membuat siluet di Photoshop. Oke, caranya gimana? Seperti ini. Nah, jadi misalnya ini halaman kerjanya nih. Kita mau buat apanya? Siluetnya di sini. Di sini. Oke, jadi kalian akan mulai dari awal. Yang pertama kalian buat yang namanya kita membuat siluet itu kan berarti objek ya. Jangan lupa kalian buat create new layer dulu. Create new layer. Nah, jika sudah, tekan P pada keyboard. P itu artinya pen tool. Aku jarang ya guys yang main klik di sini. Aku udah kebiasaan pakai tekan di keyboard, lebih ke nyaman gitu main di keyboard. Jadi aku lebih suka bilang tekan P, atau sebenarnya bisa aja aku bilang klik di sini, tapi ya itu tadi karena sudah kebiasaan ya kan, jadi udah pakai aja dengan cara aku sendiri. Nah, pastikan di sini udah part ya kan. Ini ada beberapa pilihan. Kalau shape dia kurang efisien, pakai yang part aja. Nah, kalau udah create layer sudah, kalian buat dulu titik di sini. Jadi misalnya kita mau buat siluet di sini nih, kalian buat titiknya di sini. Nah, terus kalian langsung ke sini nih, tarik aja gini. Nah, katakanlah kita mau buat siluetnya satu sisi aja ya, maksudnya itu satu lengkungan dulu. Nah, jika sudah, kalian tinggal seperti ini. Kalau sampai ketemu ya, kalau udah ketemu nanti kalian klik di sini, klik kanan, pilih make selection, okein aja. Nah, jika sudah, kalian beri warna, katakanlah kita beri warna biru. Sudah oke. Cara masukkannya sama Alt delete. Nah, gitu. Ctrl D. Iya kan? Jadi ya, kita ulangi. Caranya membuat siluet, kalian create new layer dulu, baru tekan P pada keyboard. Kalian buat titik di sini, titik awal, baru kalian buat langsung di sini. Seperti ini misalnya. Oke. Jika sudah, ini temukan titiknya. Ini harus seperti ini ya. Nah, klik kanan, make selection, oke, baru masukkan warnanya. Nah, gitu. Biar lebih bagus, kalian bisa Ctrl J, kasih variasi warna. Yang satu warnanya jadi merah atau ungu mungkin bisa. Alt Del, Ctrl D, kembali ke mode. Baru kalian Ctrl T, kalian bisa di sini pakai distort namanya. Jadi hanya dibesarkan di satu sisi. Gitu. Nah, jadi ya. Oke. Sip. Nah, yang terakhir, ini udah hampir habis sebenarnya guys. Cropping satu warna. Nah, cropping itu ada banyak guys, mulai dari cropping satu warna, cropping background dengan warna yang berbeda. Terus oke, kita lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu cropping ya. Cropping tadi udah disebutin, cropping ada setidaknya ada 3 jenis sih cropping.
satu warna background, terus cropping dengan warna background yang sangat berbeda-beda, artinya tidak fokus. Terus ada lagi background, bukan background, cropping rambut yang cikrak-cikrak gitu. Nah, itu yang paling susah sih, ya, tingkat kesulitannya di rambut. Nah, tapi tergantung resolusi gambar juga ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung bahas satu-satu. Yang pertama itu cropping satu warna gambar background. Nah, jadi contohnya tuh yang gimana? Misalnya kalau kalian mau cropping ada gambar, ya aku langsung tunjukin contohnya ya. Di yang ini aja, nggak apa-apa. Nah, jadi contohnya ini nih. Ini contohnya, katakanlah ini fotonya udah diedit yang ini. Misalnya nih, foto Pak Wali Kota. Oke, kita drag ke Photoshop. Ya, nih. Nah, yang dibilang satu warna background itu kayak apa? Ini latarnya tuh memang polos gitu, teman-teman. Jadi misalnya kayak kalian ini mau cropping buah, mau katakanlah kalian mau buat brosur atau apa tentang jualan buah, ambil gambar di internet, cari yang backgroundnya kayak gini, itu croppingnya nanti gampang, teman-teman. Oke, jadi sebelum kalian crop, biasakan ini diduplikat, teman-teman. Nah, ya, gambar yang kalian ambil biasakan diduplikat. Caranya seperti apa ini? Klik kanan di sini, klik duplikat. Jadi gambar aslinya nanti tidak rusak. Kalian masih punya backup gambar aslinya. Nah, gitu. Ini. Lalu kita double klik di sini, saya background supaya dia netral. Bisa kita hapus backgroundnya. Oke, klik di sini. Ya. Nah, tools apa yang kita pakai untuk mengcrop atau menghilangkan background satu gambar ini? Nah, jadi contoh kayak pas foto, nanti kalau misalnya kalian udah punya background warna merah kan enak tuh. Kalian udah JPG misalnya lupa, itu tinggal pakai tools yang satu ini, namanya Wen Tool. Kalian bisa tekan W di keyboard atau kalian arahkan ke sini, namanya Magic Wen Tool sih kalau aku biasa ngomong. Wen Tool ya, bener nih, Magic Wen Tool. Oke, caranya gimana? Kalian tinggal klik aja di sini nih. Kalian mau hapus yang warna putih misalnya kan, klik di sini. Nah, gitu. Nah, ini tinggal delete sebenarnya gini. Nah, tapi tangannya kerok ya teman-teman ya. Iya kan? Nah, kalau kayak gini, Ctrl Z dulu. Nah, jadi seperti yang saya bilang teman-teman, tidak semuanya bisa. Maksudnya ini bisa, tapi nggak biasanya bisa satu klik kita langsung hapus. Tapi di sini kasusnya kan agak gimana ya? Tangan si bapak ini itu hampir sewarna dengan warna putih. Nah, jadi caranya bisa kita akalin seperti ini. Nah, ini kalian bisa Ctrl J lagi. Ini si foto ini kalian Ctrl J dulu. Ctrl J itu maksudnya apa? Untuk mengcopy lagi. Kan jadi dua sekarang ngelihatnya. Nah, sekarang kalian naikkan dulu nih levelnya yang si foto yang di atas ini. Kan ada dua nih. Nih, layar yang atas kalian naikkan levelnya supaya makin jelas batas-batas yang akan kita crop. Oke. Level itu gimana? Menambah warna cerah, warna hitamnya. Jadi klik pada gambar hasil copy, kalian tekan Ctrl L, level. Nah, ini kalian hitamin nih. Nih. Nah, kalian naikin aja dulu nggak apa-apa. Mau kasih bapak jadi merah nggak masalah. Nanti kita bisa pakai, tetap bisa kita pakai. Kalau sudah naik nih, ini kan jadi kelihatan nih batasnya nih. Nah, kalian okein aja. Baru kalian tekan W di sini, kalian klik warna putihnya. Misalnya ada yang kayak gini nih, kalian bisa gede nih dengan mouse. Kalian tekan shift, klik di sini, ya. Nah, jadi lebih rapi. Ini. Kalau kurang dalam kalian tekan shift ya, klik lagi. Oke. Jika sudah, kalian tinggal delete. Oke. Delete. Nah, ini sepertinya belum terdelete, sudah. Kalian bisa lihat di sini nih. Ctrl D dulu, tekan V lagi. Nih, jika mata ini untuk mereview ya. Kalian matikan, dia udah tercrop. Nah, tapi kan gambarnya jadi jelek nih. Nah, kita tinggal copy aja, tapi dengan menyeleksi yang ini nih. Tekan Ctrl pada keyboard, klik di sini. Nah, lalu kalian klik ini, Ctrl J. Nah, lalu kalian bisa hapus yang ini. Ini hanya untuk sebagai garis bantu tadi. Cap. Ini juga cap. Ya, sekarang dia sudah tercropping dengan sempurna. Katakan kalian punya lembar kerja atau halaman kerja yang sudah kalian siapin, ini tinggal kalian drag aja. Katakanlah ini lembar kerja kita yang awal tadi nih. Dari sini sekarang kalian Ctrl T, kalian besarin gitu. Nah, ini contohnya. Ya kan? Nah, karena ini warna backgroundnya putih, jadi dia tidak terlihat seperti sudah di crop. Ini kita netralkan dulu. Kita beri warna
gradasi boleh, katakanlah ini kita sembarang dulu deh ya. Nah, nggak cantik, terlalu rame. Oke, biasanya aku suka warna yang kayak gini. Nah, gini, kuning misalnya. Nah, karena kuning temu hijau deh. Oke, ini RGB jadi terlalu mencolok. Gak apa-apa, yang penting kita tahu. Nah, oke, nih, ya kan, sudah kelihatan ya. Nih, tercropping sangat bersih sekali. Ini pakai Wine Tool. Oke, next. Jika kalian ingin bawahnya seperti ini, bisa kalian tinggal tambahkan transparan di bawahnya. Nah, bisa ya. Sama seperti cara yang ini tadi, materi yang sebelumnya. Oke, next. Cropping satu warna background sudah. Kita lihat dulu Bandicam. Aku nggak pakai yang pro, jadi 10 menit. Oke, masih ada 3 menit. Kita lanjutkan cropping dengan mengcropping warna yang berbeda-beda. Oke, kita ambil contoh gambarnya. Gambar si cewek ini tadi bisa juga. Nah, ini kita copy dulu. Kita langsung cropping di sini aja ya teman-teman ya. Lihat. Nah, nih kita copy. Delete layer mask. Nah, ini kita katakanlah mau ambil gambar si yang cewek satu yang ini deh gantian ya. Oke, caranya nih kita taruh di paling atas biar kita enak kerjanya. Ini. Nah, gini. Nah, sekarang kita mau ambil gambar yang ini, yang pakai baju biru. Caranya adalah tekan P. Kita pakai tools yang namanya pen tool. Nah, tekan P pada keyboard, Ini sekarang dulu jadi seperti ini. Lalu ini sama kayak tadi kita mau buat siluet jadi part. Tapi bedanya kita bukan mau buat siluet di sini, tapi membentuk objek yang akan kita ambil ini. Kenapa nggak pakai pen tool aja, Pak? Insya Allah dia tidak akan bagus. Kita coba. Nih, susah. Nih. Dan kalaupun bisa, kurang disarankan sih, gitu. Ya kan? Karena ini warna background gambarnya itu tidak fokus gitu. Ya oke lah kebetulan gambarnya seperti ini, tapi kalau dia gambarnya di taman itu nggak akan bisa teman-teman. Nah ya kan, ini deh biar puas kita cari gambar lain. Tapi kalian protes ya kan, itu masih bisa pakai pen tool gitu. Kita cari gambar lain aja. Nah katakanlah yang mana ya? Jangan deh. Kita lihat di download. Apa yang ada di download? Oke, ini deh nih. Katakanlah kita mau ambil salah satu dari mereka. Nah, ini teman-teman ya. Kita copy dulu, jangan lupa. Nih, kalau ini apapun alasannya kalian nggak akan bisa mengambilnya ini kalau mau pakai pen tool. Coba, ya kan tuh, nggak akan ketemu. Oke, jadi katakanlah kita mau ambil yang ini, si ada ini. Oke, kita tekan P pada keyboard. Lalu, oh ya, ini sebelumnya kita hidupkan dulu, kita netralkan. Sudah ya. Ini udah tekan P, sini pilih part, baru kita mulai cropping. Kita ambil separuh badan aja ya teman-teman ya, biar nggak lama. Contoh, misal kita ambil dari sini aja. Kalian buat dulu titik dari sini, titik awal ya. Nah, misalnya katakanlah segini. Oke. Nah, lalu kalian ukir nih teman-teman, mulai dari garis pinggirnya. Biasakan di zoom dan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini tadi. Ini biasakan teman-teman. Makanya di materi kedua kalau nggak salah ya, itu aku selalu bilang ini harus kalian tampilkan layar penuh dengan menekan tombol Add. Lalu ini harus kalian bisa zoom sebesar-besarnya. Jadi kalian enak kerjanya. Cara zoom gimana? Scroll yang di mouse ada yang bulat tengah itu bisa kalian naik ataskan, tapi sambil menekan tombol Alt pada keyboard kayak gini. Nah, lalu untuk menggeser-gesernya ke kanan ke kiri, kalian tekan spasi pada keyboard. Nih, kalian bisa bawa ke sana sini. Nih, biar kerjanya enak kita, ya kan? Nah,
Oke, lalu sekarang kita mulai bekerja. Oke, kita lanjutkan. Ini seperti ini. Ini gini teman-teman. Kalian kan udah tahu nih lengkungannya gini. Jadi kalian taruh di sini, klik tahan, arahin, terus bawa ke sini. Nah, ikuti kelengkungan objek tersebut. Ini, karena ini gambarnya kecil, agak pecah ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Tapi kita tahu kira-kira di sini. Kalau lurus bisa nggak usah klik tahan. So sorry, Ctrl C. Ini di sini. Oke, ini telinganya. Nih, jadi kalian bisa editing foto apapun nanti jika kalian mau ketika kalian sudah bisa crop. Nah, proses paling sulit bagi saya ya ketika belajar Photoshop itu sih di sini tingkat kesulitannya. Gitu. Jika kalian sudah lulus mengcropping ini, nah insya Allah kalian udah bisa editing apapun. Kalian mau buat apapun bisa gitu. Nah, ya kan? Nah, klik tahan, ambil di sini gitu. Oops, sorry. Kurang lagi. Ini kita zoom sedikit biar tahu ini di sini. Ini di sini. Ke sini. Usahakan lebih agak ke dalam ya, teman-teman ya, supaya lebih rapi nantinya. Oke, kita kenain baju dia. Oke, ini titik awalnya ya. Ini titik awalnya tadi yang kita buat. Nah, ini sampai ketemu. Nah, kayak gini, tanda-tanda buat ini klik. Kalau udah klik kanan, make selection. Ini border boleh kita isi 1 atau 2, nggak diisi juga nggak apa-apa. Oke, jika sudah kalian tekan Ctrl C, maka dia akan jadi ini hasilnya. Tuh. Oh, karena kita isi padernya 1, jadi maksud pader itu ini nih guys, garisnya itu agak ngeblur hasil potongnya. Kalau nggak kita kasih pader, dia nggak ada tuh. Maksudnya itu biar lebih soft aja sih, lebih nyatu nantinya gitu. Tapi karena gambarnya ini resolusinya sangat kecil, jadi dia terlihat patternnya walaupun cuma 1 gitu. Nah, kita udah bisa cropping si ini dia. Kita lanjutkan dulu. Kita buka lagi. Ini hasil croppingan dengan window. Ini kan bagus ya teman-teman ya. Jadi kalian apalagi dia yang misalnya pakai jilbab itu lebih rapi lagi gitu. Nah, jadi ya teman-teman ya. Oke, jadi caranya seperti itu tadi, tekan pen tool atau tekan P pada keyboard, lalu pilih path. Nah, seperti ini, pilih path, lalu kalian mulai mengukir. Jika sudah ketemu, klik kanan make selection, lalu kalian Ctrl J. Jadi bisa kalian bawa ke halaman kerja. Ya, terakhir untuk cropping itu kita akan belajar cropping rambut cekrek. Oke, kita lihat kita masih jauh. Nah, kita cari contohnya. Apa sih sudah pernah simpen kayak di materi apa tuh, rambut cekrek. Nah, ini contohnya nih, kita bisa pakai ini contohnya. Nah, oke, ini yang sudah tidak terpakai kita buang saja. Nah, ini. Oke, untuk rambut cekrek jangan lupa duplikat dulu ya teman-teman ya. Nah, itu kita memakai kalau nggak salah itu eraser apa ya, pakai eraser tools. Oke, eraser tools. Iya, ini boleh kita Ctrl M dulu mungkin biar agak terang, terlalu terang. Lalu kita Ctrl L biar rambutnya lebih hitam sedikit. Oke, jika sudah jangan lupa dinetralkan dulu. Oke, nah untuk cropping rambut ini gini ya, jadi kita ada 2 teknik untuk badannya. Nanti kalian bisa pakai pen tool. Kita kan fokusnya di rambutnya dulu nih. Nah, untuk rambutnya, ketika nanti rambutnya sudah selesai, baru kalian cropping ulang
selebihnya pakai pen tool gitu. Oke, kita ambil eraser atau tekan E pada keyboard. Tapi di sini eraser ada tiga nih. Nah, tiga. Kalian ambil yang background eraser tools. Nih, background eraser tools bukan ya? Nah, aku lihat catatan dulu. Sorry. Oh ya, benar. Nah, terus ini tolerance 50, nggak apa-apa, cukup. Ditambahin dikit nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus ini kalian bisa kontrol gitu. Kalian bisa gedein dikit. Nah, gedenya pakai apa? Pakai tanda kurung kurawal ya pada keyboard. Itu ada kurung yang lurus gitu, tanda kurung besar kecilnya. Tuh. Oke. Nah, jika sudah, nih misalnya ada cukup segini. Kalian bisa tinggal mulai seperti ini. Tahan. Setengah ya, setengah. Nih. Oh, sorry, terlalu tajam nih. Terlalu tajam, teman-teman. Berarti ini toleransinya kita kurangin nih. Nah, gitu teman-teman. Nah, ya kan, rambut cikreknya tertinggal tuh di situ teman-teman. Oke, dikit lagi. Nah, gitu dia. Cakep ya. Oke, jika sudah, sisanya bisa kalian pakai pen tool. Nih, ini masih ada nggak kira-kira di sini? Oke, kayaknya sih udah. Nah, ini atau pen tool kalau misalnya background seperti ini, coba kita pakai pen tool. Nah, bisa nih sisanya. Oh, tapi di sini kena. Di sini kena. Kalau kita pakai ini saja. Oke, nanti sisanya itu kita pentulin deh. Nah, matanya halus. Oke, Ctrl D. Ini kita pakai eraser juga nih berarti nih, eraser magic nih. Nah, gitu. Nah, gitu. Sisanya kita pentulin aja. Oke, kalau sudah make selection. Oke, tapi di sini bukan Ctrl J ya, tapi delete sisanya. Oke, sih. Nah, jadi deh. Cropping rambut udah selesai. Jadi kita masukkan di sini misalnya. Tuh. Oke ya. Paham semua ya. Ini pakai pen tool, ini pakai eraser, penghapus, ini pakai wine tool, magic wine tool. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Rasanya sih sudah hampir semua materi saya sampaikan. Jika kalian sudah bisa memahami itu semua, udah tinggal hajar aja. Makanya diulang-ulang nonton videonya. Kalau ada laptop atau komputer yang sudah ada Photoshopnya, bisa langsung kalian praktekin teman-teman. Nah, karena di sini saya pribadi bukan pengajar membuat bagus ya, tapi teknik atau cara memainkannya. Untuk selebihnya itu kalian sendiri yang membuat gimana supaya bagus, angle-nya gimana, cara menyusun desain gimana, itu kalian sendiri. Yang jelas di sini saya mengajari cara bermain. Kalau tips and trick itu kalian bisa kembangkan sendiri, gitu teman-teman. Kalau materi sendiri tidak begitu banyak sebenarnya di Photoshop. Ini semua bisa kalian lanjutkan lagi, apa-apa aja gunanya. Masih ada brush sebenarnya, brush. Brush itu nggak banyak brush, bisa ditambah-tambah kayak gini. B nih. Ini hampir sama kayak penghapus sih. Kalau penghapus dia menghapus, kalau brush dia membuat. Nah, ini warna ungu nih. Jadi brush itu bisa kalian buat misalnya nih. Nah, ini brush kayak gini. Ctrl C aja. Terus brush juga. Nah, ini kita lanjutin. Nah, brush bisa kayak template, bisa kalian download juga di internet bentuk-bentuk brush untuk tambahan apa ya pemanis di Photoshop kalian. Contohnya misalnya kalian punya brush kayak gini nih, kayak lalang-lalang gitu, bisa kalian gedein. Gedenya sama ya, sama kayak ini tadi, pakai kurung-kurung gitu. Nah gitu, project aja nih, pakai kurung awal yang ada di keyboard besar kecil. Oke, nah kayak gitu bisa kalian tambah-tambahin. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu sih teman-teman.
jika kalian bisa memahami semua materi yang saya sampaikan tadi, yang paling susah itu sebenarnya di bagian cropping. Nah, kalau kalian udah tahu cara membesarkan, mengecilkan, terus kalian bisa cropping, kalian bisa membuat efek, insya Allah udah bisa tuh. Kalian mau buat apapun bisa. Harusnya, jika kalian memahami semua materi yang saya sampaikan tadi, kalian udah bisa-bisa tuh, udah bisa-bisa. Kalian udah bisa tuh membuat misalnya seperti ini nih. Nah, kayak gini nih. Nih, kalian kalau mau manipulasi udah bisa. Nih, kayak Bang Ariel. Ini ada nih tutorialnya di mana ya? Di channel YouTube ini juga saya sampaikan nih. Si cewek nih bisa kalian rubah gitu-gitu nih. Nih Bang Andika jadi kayak gini gitu. Tapi jangan buat aneh-aneh ya. Maksudnya tuh untuk melatih ketelatenan kalian. Jangan yang kayak gini, jangan ya teman-teman ya. Nanti kita kena marah. Ini hanya untuk edukasi. Kalau kayak ini kan nggak begitu masalah ya. Nah gitu. Nah ini bukan Bang Aril nih, gitu. Tapi kalian bisa membuatnya sesoft itu, sebersih itu dengan memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah terus jika kalian mau buat poster atau misalnya kayak apa tadi, kayak oke di sini di materi ketiga aja itu harusnya kalian udah bisa buat ini nih, buat X banner misalnya. Nih kayak gini nih. Cakep kan? Padahal itu tidak memakai tools yang aneh-aneh gitu nah. Tapi kalian udah bisa buat untuk wedding kalian sendiri udah cukup. Wedding, ya kan? Nah, harusnya kalian udah bisa membuat itu. Jadi kalian ulang-ulangin fotonya, videonya, materinya. Nah, misalnya kalian mau buat spanduk juga bisa gitu-gitu teman-teman. Nih, nah ini contoh yang kita cropping pakai apa tadi bisa juga nih. Foto Bang Eno kan di sini nih. Nah, tapi kita mau sandingkan dia di sini bisa aja nih, ya kan? Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Materi yang bisa saya sampaikan hari ini, jika kalian bisa memahami dari awal sampai akhir, harusnya kalian udah bisa membuat satu project, ya kan? Manfaat Photoshop itu sangat banyak sekali teman-teman. Memang kalau untuk undangan, untuk apa ya, stiker branding dia kurang ini sih kurang pas. Tapi untuk efek, jadi kalau saya pribadi dulu membuat apa-apa, bukan apa-apa, maksudnya ada project-project yang harus kita gabungin kita. Jadi aku kerjain fotonya atau gambarnya itu di Photoshop, lalu nanti untuk skema atau apa ya ukuran-ukuran untuk detailnya itu aku lempar ke Corel Draw kayak gitu teman-teman. Jadi lebih bagus jika kalian bisa dua-duanya. Tapi kalau untuk sekedar untuk hobi atau untuk pemula, kalian bisa belajar Photoshopnya dulu. Menurut saya gitu. Karena dengan Photoshop aja kalian udah bisa juga membuat spanduk, poster, leaflet, dan lain-lain gitu. Oke teman-teman ya, semangat ya. Pokoknya harus bisa diulangin dari awal, pelan-pelan. Jika tidak bisa, kalian ulangin lagi videonya. Gitu, ulangin, baru dicoba. Dengerin, coba. Awalnya juga saya dulu kayak gitu tuh, susah juga. Tapi makin lama makin biasa. Mulai dari membuat halaman kerja, membesarkan, mengecilkan, sampai nanti terbiasa. Kalian bisa membuat siluet bentuknya macam-macam, itu terserah. Misalnya kayak gini, itu terserah teman-teman. Nih, nanti lama-lama tangan kalian itu enak sendiri, gitu. Misalnya gitu ya. Nih, ya kan? Nih, jangan takut mencoba. Semakin sering kalian latih, jadi biasakan hanya main di mouse dan keyboard gitu. Makin sering kalian berlatih, makin enak nantinya. Ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu video yang bisa saya sampaikan hari ini untuk materi Photoshop. Semoga kalian suka dan kalian semangat belajar desain grafis khususnya Photoshop. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen ya. Bagi yang nanti untuk materinya bisa kalian download di deskripsi. Bisa aku scanin atau aku buat catatannya di deskripsi. Ya, teman-teman ya. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share juga bila perlu, komen yang banyak. Untuk bertanya juga boleh di situ.
Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.